ya. 7 Maret 2021. Wah, nggak terasa ya Bu, udah bulan Maret ya. Bu Guru, apa kabarnya semua nih? Pasti sehat. Adik-adik bagaimana yang di rumah? Pasti sehat ya Bu ya. Dan pasti adik-adik juga udah nunggu nih ibadah kita di minggu pagi ini ya kan? Pasti dong, adik-adik semuanya sudah mandi belum? Sudah Pasti berpakaian sudah. rapi kan pasti ya? Sudah waktu. Dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya dan hatinya ya. Ibu Guru rindu loh adik-adik tetap tertib di rumah supaya jangan ada yang tidur-tiduran. Jangan sampai ya Bu ya. Aku sarapan. Karena ini ibadah ya adik-adik, bukan seperti nonton film kita ya kan Bu? Iya. Nah, untuk memulai ibadah pagi hari ini kita awali dengan doa. Bu Guru, Bu Jenny akan memimpin kita dengan doa. Kita berdoa ya, dari rumah semuanya, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah jagai kami dari malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami, hadirlah Engkau dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini. Berkati juga ibu guru kami, orang tua kami, dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di minggu pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Sambil tepuk tangan ya. Adik-adik yang terkasih, untuk mengawali ibadah kita di minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita yang berjudul Bertemu dalam kasih-Nya. Ayo semuanya berdiri ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Ayo semuanya tepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, nah sekarang nih kita mau membacakan titah yang keberapa lagi ya minggu ini Bu ya? Yang keempat. Kita akan membacakan titah yang keempat. Apa tuh Bu Vera bunyinya? Titah keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah sekarang kita akan mendengarkan maksudnya apa nih Bu El? Maksud dari titah keempat adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Iya. Nah sekarang kita akan membacakan juga ayat bulanan. Udah bulan Maret ya. Ini kan udah bulan Maret ya. Bulan baru. Bulan baru. Ayat bulanan Bulan baru. Ayat bulanan yang Iya. baru. Nah ayat bulanan kita untuk Maret
ini tertulis di Roma 3 ayat 24. Apa tuh Bu Jenny bunyinya? Ya, ini untuk semua orang ya, orang Iya, besar semua dan orang ya, orang Dede, kecil. ya. Yang isinya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, ibu guru sebentar lagi akan menayangkan video rekaman ayat bulanan dalam minggu yang lewat. Mari adik-adik kita saksikan Bersama-sama ya. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua Yosua 24 24 ayat ayat 15c. 15c. Tetapi aku Tetapi aku dan dan seisi rumahku seisi rumahku akan akan beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Yosua 24 4 ayat ayat 15c. 15c. Tetapi Tetapi aku aku dan dan seisi rumahku kami kami akan beribadah beribadah kepada pada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua Yosua 24 24 ayat ayat 15c. C. Tetapi aku Tetapi aku dan seisi rumahku di rumahku kami akan kami akan beribadah beribadah kepada kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi Tetapi aku aku dan dan seisi rumahku isi rumahku kami kami akan akan beribadah kepada Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. 24 ayat 15c. Tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, ibu guru mengucapkan terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang tetap setia mengirimkan video rekaman ayat bulanannya. Dan kepada orang tua kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas video rekaman ayat bulanannya. Iya Bu bener, ibu guru semuanya senang loh kalau adik-adik semakin banyak yang mengirimkan video air bulanannya. Nah ibu tunggu itu sampai hari Rabu. Lewat hari Rabu ibu tayangkan di minggu depannya. Iya. Nah dalam mengambil gambarnya jangan lupa kan minggu lalu udah diterangkan harus melintang ya untuk kameranya. Atau posisi tidur ya Bu. Posisi tidur. Iya. Dan suaranya juga harus keras. Nah juga adik-adik pakaiannya harus yang rapi ya. Jadi supaya bagus nanti dilihat teman-teman yang lain, oke? Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau angkat satu pujian. Semuanya adik-adik bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Semuanya bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu sayang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagi pujian yang berjudul Roman Yesus. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Semangat ya. Ayo semangat nyanyinya ya. Roman Yesus, Roman Ibu, bagi hatana jakon muju, narodo Yesus, pamoluho, asal morseaho, majalah rohatai muse. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Inang Pendeta yakin bahwa semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita, semangat beribadah walaupun masih dari rumah kita masing-masing. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah bagi kita, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-50. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu masih ingat cerita Alkitab atau khotbah di minggu yang lalu? Inang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu pasti ingat. Cerita Alkitab kita tentang apa?
tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa sebelum ia menghadapi penderitaannya. Karena setelah Yesus berdoa, ia masih di Taman Getsemani. Kalau kita perhatikan tadi nats kita ini, ada segerombolan orang yang datang dengan pedang dan pentung atas suruhan imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan tua-tua datang ke Taman Getsemani hendak menangkap Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus ditangkap ya anak-anak sekolah minggu? Apakah Tuhan Yesus bersalah? Tuhan Yesus tidak mempunyai salah apa-apa. Yesus ditangkap bukan karena ia orang yang jahat. Karena kalau kita membaca di Alkitab kita, Yesus justru berbuat baik kepada semua orang. Yesus peduli kepada semua orang, termasuk orang yang miskin, orang yang sakit ia sembuhkan. Tuhan Yesus sangat peduli kepada semua orang di tengah-tengah pelayanannya. Tapi Yesus ditangkap karena ia dituduh melakukan hal yang tidak baik oleh imam-imam besar, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Yesus dikatakan menghujat Allah. Kalau kita melihat tadi dalam nats kita ini, Yesus tidak mempunyai salah apa-apa karena dia adalah Tuhan, bahkan guru yang baik bagi murid-muridnya. Ada berapa murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Ada 12 orang. Tetapi ada salah satu muridnya yang justru mengkhianati Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu namanya ya. Tadi disebutkan dalam nats kita ini, Yudas Iskariot. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus karena uang. Ia menjual gurunya demi uang. Bahkan dalam nats kita juga dikatakan tadi bahwa Yudas menemui Yesus di Taman Getsemani, mencium dia bukan dengan hati yang tulus, bukan karena tanda kasihnya kepada Tuhan Yesus, tapi dia mencium Yesus supaya segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung itu mengetahui bahwa yang dicium oleh Yudas Iskariot itulah Yesus yang akan ditangkap oleh mereka. Kalau kita diperlakukan seperti Yesus, tentu kita akan sangat sedih ya anak-anak sekolah minggu. Bagaimana bisa kita sangat mengasihi seseorang tapi seseorang itu justru mengkhianati kita. Seseorang itu justru berbuat tidak baik terhadap kita. Kalau kita melihat Yudas Iskariot ini adalah orang yang tidak tahan terhadap godaan. Kalau orang tidak tahan terhadap godaan, maka akibatnya juga tidak akan baik. Anak-anak sekolah minggu, karena itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati, bahkan harus mampu melawan godaan dengan pertolongan Tuhan. Ada banyak godaan yang kita hadapi. Iblis bisa menggoda kita dengan uang, sama seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, supaya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Iblis juga bisa menggoda kita dengan rasa malas. Kita malas untuk belajar, malas mengerjakan tugas-tugas kita, malas membantu orang tua. Ada juga yang malas berdoa dan beribadah. Tapi saya yakin, Inang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada hari ini sudah berhasil melawan godaan karena mau beribadah dari rumah kita masing-masing. Anak-anak sekolah minggu, iblis juga bisa menggoda kita dengan keinginan kita untuk menyakiti orang lain, baik melalui perkataan dan perbuatan kita,
Contohnya kalau ada orang yang mau mengejek orang lain, mengejek sesamanya, merendahkan sesamanya, berarti dia sudah dikalahkan oleh godaan. Tapi kalau kita tidak mau mengejek teman kita, tidak mau berbuat jahat terhadap sesama kita, berarti kita sudah kuat melawan godaan itu. Karena itu anak-anak sekolah minggu juga pastinya masih ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus berhasil melawan godaan itu karena Tuhan Yesus mengingat dan hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita untuk melawan godaan. Kemudian kalau kita baca tadi juga dalam nats kita ini, sekalipun Yesus diperlakukan tidak baik, ia ditangkap oleh segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung itu. Tapi Yesus mengingatkan murid-muridnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika salah seorang dari murid itu menghunus pedangnya, Yesus mengatakan itu tidak boleh dilakukan karena sekali lagi anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Lawanlah godaan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang tetap semangat menjalani hidup dengan terus mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau iman kita mau semakin bertumbuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kuat melawan godaan. Kami tidak mau mengkhianati Tuhan, tapi kami mau sebagai anak-anak yang setia kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk tetap semangat membaca kitab suci, berdoa tiap hari supaya iman kami semakin bertumbuh. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta kita Inang Rita. Ya, ayo, siapa yang memperhatikan dan mendengarkan tadi? Semua pasti memperhatikan. Apa lagi? Kira-kira dari apa, Bu Vera? Tadi intinya adalah kita harus bisa menahan godaan. Supaya kita bisa tahan godaan nih, harus apa nih Bu Vera? Kalau kita harus rajin baca firman Tuhan, Bu Nin. Harus berdoa. supaya tumbuh iman kita bertumbuh setiap hari. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita loh adik-adik ya. Jadi harus kita tambah rajin berdoa dan membaca kitab suci. Nah adik-adik, nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau angkat satu pujian. Semuanya adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan judul Saya Mau Ikut Yesus. Semua adik-adik bangkit berdiri.
anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa mengumpulkan persembahannya bisa melalui orang tua, diantar ke gereja supaya bisa diwartakan di gereja kita. Ibu guru mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Semoga kamu dalam keadaan sehat, panjang umurmu, dan kamu diberkati Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tetap ya walaupun kita di rumah, tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Ya, betul. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan walaupun kita masih sekolah online, anak-anak yang harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ibadah Sekolah Minggu kita HKBP Pekanbaru, agar supaya adik-adik di rumah mendapatkan video-video terbaru dari Ibu Sekolah Minggu. Benar Bu Vera. Nah Ibu juga mengingatkan adik-adik jangan sampai lupa atau malas ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena ini udah mau Paskah ya Bu. Nah nanti Ibu akan mengumumkan sesuatu hal, nah yang surprise di setiap ibadah kita di minggu akan datang. Jadi bagi teman-temanmu misalnya nih yang malas mengikuti ibadah sekolah minggu, yang saling mengajak ya, kasih tahu. Nanti ada pengumuman penting dari Ibu Guru ya. Nah oke, jadi tetap rajin ya adik-adik ya. Oke adik-adik sekolah minggu, sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu.